Halo Alexers, lagi nyari mobil untuk keluarga Anda? Kebetulan OLX Autos lagi ada Mitsubishi Xpander tipe Ultimate tahun 2020 yang saat ini stoknya ada di bulan Januari 2023 di OLX Autos One Bell Park Mall. Kayak apa mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Di tahun 2020, Mitsubishi memberikan facelift pada Xpander, di mana perubahan di bagian eksteriornya cukup terlihat, yaitu mulai dari bagian desain grillnya yang kini dilengkapi dengan bilah-bilah chrome yang ukuran cukup besar, tapi chrome-nya ini berbeda dengan yang ada di bagian samping karena dia sedikit bisa dibilang sebagai black chrome. Kemudian di bagian headlamp-nya, mobil ini juga mendapatkan perubahan, di mana kini dia dilengkapi dengan sistem LED untuk lampu dekat dan juga lampu jauhnya, sehingga membuat mobil ini terlihat lebih modern lagi. Kemudian untuk desain velgnya, mobil ini juga mendapatkan desain yang keren, yaitu dengan model baling-baling dan sentuhan dual tone, membuat penampilannya pun juga menjadi terlihat keren pada mobil ini. Dan di tipe Ultimate sendiri, untuk mempermudah keluarga Anda masuk ke dalam kabin tanpa harus menggunakan anak kunci, yaitu adalah dia sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry untuk di versi Ultimate ini, di mana anak kuncinya tinggal hanya Anda kantongi saja, dan untuk membuka dan mengunci pintunya tinggal menekan tombol. Dan kerennya lagi, di tahun 2020 ini pada saat Mitsubishi memberikan facelift, pada saat membuka dan mengunci pintunya, otomatis spion juga akan terlipat secara otomatis karena dia sudah auto retract mengikuti dengan tombol dari keyless entry-nya. Pada umumnya, mobil keluarga yang paling penting adalah tempat penyimpanan yang banyak, dan di Xpander ini punya banyak sekali. Kita mulai dari bagian sisi kiri. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang bisa diletakkan berbagai macam barang seperti smartphone, buku-buku, ataupun alat tulis. Begitu juga dengan lacinya yang ukurannya besar banget, di sini bisa diletakkan berbagai macam barang. Di bagian tengah juga ada tempat penyimpanan lagi, di mana di sini bisa diletakkan seperti uang-uang kecil ataupun e-money, e-toll card, segala macam rupa. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan tertutupnya. Selain itu, dia juga ada soket 12 voltnya, di mana ini bisa digunakan untuk seperti mengisi gadget Anda. Dan di bagian tengah ada dua buah cup holder. Kemudian di sini ada tempat laci penyimpanan lagi, di mana di lacinya ini penyimpanannya cukup besar dan dalam, dan dia ada kompartemen yang bisa dilepas untuk memaksimalkan kapasitasnya lagi. Selain itu, di dalam sini lagi juga ada soket 12 volt yang dimana bisa diletakkan untuk melakukan pengisian smartphone Anda, apalagi untuk penumpang di bagian belakang tanpa perlu berebut dengan penumpang di bagian depan. Di bagian sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan lagi, door pocket dengan ukuran yang sangat besar dan bisa diletakkan beberapa botol minum ukuran besar, serta yang uniknya lagi adalah tempat penyimpanan di bagian bawah. Tempat penyimpanan rahasia yang umumnya di beberapa mobil-mobil keluarga tidak dilengkapi dengan tempat penyimpanan seperti ini. Dan uniknya lagi pada mobil ini adalah dia dilengkapi dengan cruise control, di mana cruise control ini jelas akan mempermudah pengemudi dan memberikan kenyamanan pada saat melakukan perjalanan jauh, karena pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal gas, yang mana akan membuat lebih nyaman perjalanan jauhnya karena dia secara konstan bisa kita atur kecepatan yang sesuai diinginkannya. Selain itu, mobil ini di tipe Ultimate dia juga sudah dilengkapi dengan start stop engine button, yang mana ini adalah fitur-fitur yang sebenarnya simple tapi terasa mewah, apalagi untuk mobil LMPV seperti ini. Kemudian sistem keselamatan pun juga sudah advance karena dia sudah dilengkapi dengan traction control. Nah, selain itu, semenjak Mitsubishi memberikan facelift pada Xpander 2020 ini, Mitsubishi memberikan head unit terbaru, di mana head unit layar sentuhnya ini dia sudah dilengkapi dengan fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay, yang mana fitur tersebut akan mempermudah para pengguna smartphone ini untuk mengakses handphonenya tanpa harus memegang handphonenya, karena fitur tersebut akan mempermudah mulai dari pengaksesan untuk Maps, kemudian juga pengaksesan untuk lagu, dan beberapa fitur-fitur yang ada pada smartphone yang bisa langsung dilakukan dari layar head unitnya. Dan untuk mengontrol head unitnya sendiri pun juga dipermudah dengan adanya tombol kontrol yang ada di bagian lingkar kemudinya. Selain itu, Xpander ini juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan para rivalnya, yaitu adalah dia sudah dilengkapi dengan tilt steering dan teleskopik, yang mana ini pengaturan yang cukup komplit pada mobil segmen ini. Selain itu, joknya sendiri pun juga dapat diatur, dan ketinggiannya sendiri pun ada pengaturan head adjusternya. Dan yang menarik pada Xpander ini adalah Anda juga dapat diinformasikan soal kapan waktu servisnya, yaitu
informasinya berada di layar MID, yang mana layar MID-nya ini juga terlihat keren karena dia adalah layar berwarna. Nah, di baris kedua ini, fitur tempat penyimpanan juga masih tersedia cukup banyak di sini. Kita mulai dari paling unik adalah backseat pocketnya. Kenapa? Karena di bagian sisi kirinya ini backseat pocketnya ada beberapa bagian, yaitu 3 bagian, di mana sisi atasnya ini ada 2 ukuran berbeda, kemudian di bagian bawahnya yang baru berukuran besar. Sedangkan di bagian kanan, hal tersebut tidak terjadi karena hanya ada 1 backseat pocket dengan ukuran besar. Selain itu di bagian belakang, tempat penyimpanan juga ada sama besarnya seperti di kabin baris pertama, di mana ukuran door pocketnya sama persis dengan ukuran yang sangat besar sekali di sini. Dan apabila Anda membawa keluarga yang cukup banyak di sini, Anda nggak perlu khawatir soal kepanasan di dalam kabinnya karena dia dilengkapi dengan AC double blower, yang mana di sini ada 4 bilah kisi-kisi AC-nya dan juga dapat diatur untuk blower AC-nya. Tapi memang untuk pengaturan temperaturnya harus dilakukan dari kabin baris pertamanya. Selain itu di bagian belakang ini untuk memberikan kenyamanan pada saat melakukan perjalanan jauh, tanpa memikirkan penumpang di baris ketiga, kita bisa memundurkan slidernya ke paling belakang seperti ini. Dan ini adalah posisi mengemudi saya dan bisa dilihat di sini nih, legroomnya ya. Ruangannya besar sekali dan ini bisa diselonjorkan. Selain itu, sandarannya pun juga bisa dimiringkan seperti ini. Dan ini akan memberikan kenyamanan pada saat Anda melakukan perjalanan jauh. Tapi apabila Anda ingin memberikan kenyamanan juga untuk penumpang di baris ketiga, slidernya ini bisa kita majukan bahkan hingga sampai segini. Dan Anda pun masih tetap mendapatkan legroom yang oke di sini dengan postur saya 165 cm. Kemudian headroomnya pun juga lega sekali di sini. Nah, selain itu, untuk ke bagian kabin baris ketiga, mobil ini juga memiliki fitur yang sangat mudah, yaitu adalah dia sudah dilengkapi dengan one touch tumble. Oh iya, bagi para ibu-ibu muda yang membawa anak kecil dan memiliki car seat, mobil ini pun sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Sehingga peletakan car seat pun dengan sangat mudah untuk fitur tersebut bisa diletakkan pada jok baris kedua di Xpander ini. Nah, sekarang kita duduk di baris ketiganya nih. Dan ini jok baris keduanya adalah posisi yang di paling belakang. Dimana untuk saya yang postur 165 cm duduk di bagian baris ketiganya, ini saya nggak mendapatkan legroom sama sekali di sini. Posisinya pas, tapi jok baris ketiganya ini kita bisa miringin nih. Nah, ini menjadi lebih nyaman di sini karena sudut kemiringannya berubah. Walaupun di bagian depan ini saya tidak mendapatkan legroom, tapi saya masih merasa nyaman karena kaki saya ini bisa masuk ke bagian bawah jok baris keduanya ini. Nah, mungkin saya akan memberikan kenyamanan sedikit untuk di kabin baris keduanya, maksud saya di kabin baris ketiganya, untuk saya bisa mendapatkan legroom. Saya coba teman saya untuk masuk dulu nih. Halo. Yuk, masuk yuk. Nah, nih, gue pengen tahu dulu nih, gimana rasanya duduk di baris keduanya nih. Ini adalah posisi paling belakang nih. Ini paling belakang ya? Udah paling belakang slidernya, tapi sandarannya ini tegak. Lo kerasa terlalu tegak gak? Iya, kerasa tegak banget. Kerasa tegak banget ya? Oke, lo majuin deh slidernya nih. Coba. Nah, terus sudut kemiringan sandarannya lo atur. Nah, gimana? Ini lebih nyaman? Nyaman. Ini lo, postur badan lo berapa tingginya? 172. 172. Legroomnya gimana? Legroomnya masih lega banget sih. Lega banget ya? Lega banget. Dan uniknya di bagian belakang ini saya masih mendapatkan 2 jari nih legroomnya. Ini nyaman dan bagian baris keduanya juga masih nyaman. Kemudian di baris ketiganya ini juga nyaman karena ini posisi duduknya bisa dibilang hampir full size seat nih di bagian belakang. Saya juga posisi duduknya ini nggak jongkok sama sekali di sini. Tapi memang di baris ketiganya ini hanya bisa diisi sama 2 orang penumpang dewasa aja loh ya di belakang. Dan dia udah dapat seat belt 3 titik untuk 2 orang dewasa. Di depan nih juga dapat seat belt nih 3 titik dia, dimana seat beltnya bisa untuk 3 orang penumpang dewasa. Tapi kalau posturnya segini kayaknya sempit ya, padat-padatan di sini ya, nggak mungkin gitu. Dan di atas inilah seat belt 3 titiknya untuk penumpang di baris tengahnya. Dan kerennya lagi, yuk. Nih kita buka. Ini bisa jadi armrest dan ini akses ke belakangnya jadi langsung. Enak juga ya kayak gini ya. Semi-semi captain seat lah. Nah, benar. Nah, selain itu di bagian belakang kita bicara lagi untuk anak-anak kecil, mungkin di bagian belakang di sini ada tempat penyimpanan cup holder, bisa diletakkan untuk handphone, dan ada lagi di sini, dan dia ada soket lagi 12 volt. Jadi dia nggak berebut antara penumpang baris pertama, kedua, ketiga, semuanya punya tempat untuk charger semua gadgetnya masing-masing di sini. Ya, biasanya begitu kan.
Mungkin lo juga udah pakai beberapa mobil kan, tahu di belakang mobil lo sendiri juga nggak ada kan tuh yang pintu slider itu kan. Selalu berebutan. Nah. Lupa gitu. Jadi gitu. Ya udah, terima kasih buat waktunya ya. Oke. Sekarang kita juga mau ngebahas soal bagian belakangnya yuk. Di tahun 2020 ini, Mitsubishi tidak memberikan facelift untuk di bagian belakangnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Lampu belakang masih mengandalkan yang sama persis pada saat pertama kali Expander keluar, yang memang sudah dilengkapi dengan LED bar yang menyala cantik di malam hari. Begitu juga dengan lampu mundurnya yang sudah dilengkapi dengan model LED. Nah, sebenarnya ada fitur yang ditambahkan oleh Mitsubishi kepada Expander di tahun 2020 ini, yaitu adalah kaca belakang yang dilengkapi dengan defogger, serta di bagian belakang kini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, agak telat ya sebenarnya penambahan fitur tersebut, tapi ini tetap hal yang berguna bagi para ibu-ibu ataupun anak-anaknya yang baru saja belajar mengemudi untuk membantu dalam proses melakukan parkir di tempat-tempat sempit ataupun tempat-tempat yang cukup sulit, karena memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Untuk kapasitas bagasinya sendiri dalam keadaan jok baris ketiga beroperasi seperti ini, masih bisa diisi dengan barang-barang yang cukup banyak, seperti misalkan untuk digunakan menjemput anak-anak ke sekolah. Di sini bisa diletakkan beberapa tas sekolah yang ukurannya dalam ukuran cukup medium, dan apabila kapasitasnya ingin ditambah lagi, pelipatannya juga mudah sekali dilakukan karena tinggal dilipat seperti ini saja, dan kapasitas bagasinya langsung bertambah secara signifikan, serta dia rata dengan lantai bagasi. Jadi ini jelas akan mempermudah para ibu-ibu juga untuk meletakkan barang-barang yang ukuran cukup besar dan berat untuk masuk ke dalam bagasinya. Serta di sini juga lagi-lagi ada tempat penyimpanan yang mana ukurannya juga sangat besar sekali, yang terbagi dalam 3 tray di sini. Serta di bagian sisi pinggir juga ada tempat penyimpanan terbuka di masing-masing sisi. Dan untuk toolkit, bapak-bapak akan tahu dengan mudah untuk mengaksesnya karena di sini ada kompartemen tertutupnya untuk meletakkan peralatan tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan tes jalannya nih, karena mobil ini belum pernah kita lakukan tes jalan. Kayak apa sih impresinya? Yuk langsung jalan aja. Sekarang kita coba jalan. Sebenarnya sih mobil ini udah pernah saya coba jalan, dan waktu mobil ini diluncurkan saya udah pernah nyobain test drive. Mobil ini membuat saya nggak nyangka, karena di saat mobil ini meluncur dalam segmen LMPV, ternyata mobil ini menjadi naik kelas. Dibandingkan saya pada saat merasakan LMPV sebelum adanya Expander, saya merasa bahwa seluruh LMPV ini nyaris rasanya masih mirip-mirip. Memang sebenarnya seperti Honda Mobilio itu punya karakter yang lebih sporty. Terus Toyota Avanza Xenia ini dia punya karakter yang bisa dibilang normal-normal aja lah sebagai sebuah MPV keluarga yang tahan banting rasanya, tapi kenyamanannya kurang sebenarnya. Kalau di Expander ini saya ngerasa bahwa dia itu menjadi naik kelas, karena mulai dari kekedapan kabinnya, ini kekedapan yang sangat baik sekali untuk kelas segmen ini. Kemudian juga rasa dari suspensinya, yang mana bisa dibilang rasa suspensinya ini menjadi dewasa, menjadi nyaman. Tidak lembut tapi nyaman. Benar-benar wah, berbeda deh dibandingkan dengan LMPV lainnya gitu. Terus smoothnya mobil ini juga beda banget rasanya, karena harshnessnya nih bukan selayaknya LMPV. Menurut saya ini lebih ke arah kayak untuk udah di kelasnya Toyota Kijang Innova gitu untuk rasanya. Tapi ya lagi-lagi ini adalah LMPV, sehingga akhirnya Expander ini menjadi benchmark, patokan dari LMPV lainnya, yang membuat Honda pun berlomba-lomba untuk membuat mobilnya lebih baik. Kemudian juga Toyota Avanza, kemudian juga Xenia hadir lagi dengan yang terbaru sekarang, platformnya berubah dan menjadi front wheel drive juga.
Ini juga sebagai usaha dari mereka untuk meningkatkan kenyamanan dan juga kelegaan kabin yang lebih baik ya. Karena memang terbukti dengan berpenggerak roda depan ini dia punya kelegaan kabin yang lebih oke. Kemudian juga feels dari pada saat mengemudinya ini lebih lembut. Suspensinya pun juga menjadi lebih nyaman karena karakter konfigurasinya pun menjadi lebih oke untuk di bagian kaki-kakinya. Secara tenaga mobil ini ya dia bermesin 1500 cc, Maybach, bertransmisi otomatis, dan saya tarik kayak gini nih masih oke. Dia bukan yang pelan tapi bukan yang paling kencang juga jika dibandingkan sama Honda Mobilio yang punya tenaga jauh lebih besar. Tapi Expander ini saya merasa pas, tidak kurang tidak lebih, pas, beneran pas. Dan karakternya pun saya merasa walaupun dia torsinya hanya di 141 Nm, tapi buat saya karakter tenaganya ini akselerasinya kuat. Saya bisa melakukan overtaking atau mendahului dengan mudah tanpa merasa kesulitan untuk melakukan overtaking, tapi ya cukup pas dan menjanjikan soal konsumsi bahan bakar yang hemat gitu. Dalam keadaan macet-macet seperti ini saya masih bisa tembus 1 liter untuk 10 km. Mesinnya sendiri pun juga menghasilkan suara yang halus, tidak terlalu tembus ke dalam kabin. Menyenangkan lah mobil ini untuk digunakan sehari-hari. Posisi mengemudinya juga enak banget. Memang cocok untuk mobil sehari-hari. Dan rasanya dimensinya terasa pas aja, tidak terlalu besar. Membuat saya lebih percaya diri lah menggunakan mobil ini untuk melihat-lihat di kemacetan ibu kota sebagai sebuah MPV yang bisa mengangkut 7 penumpang secara sekaligus. Ya, jadi itu Olexers, bagi Olexers yang mencari Mitsubishi Expander second, bekas, dan berkualitas. Kebetulan unit ini ada di OLX Autos One Bell Park Mall tahun 2020 dengan tipe Ultimate yang saat ini odometernya adalah 21 ribuan kilometer. Dan pajaknya sendiri baru akan berakhir di bulan Maret 2023 ini. Serta harganya dibuka dengan 244 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di OLX Autos. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Oke, sekarang saya akan berjalan-jalan dulu dengan Expander ini. Ini rasanya enak sekali untuk di kemacetan ibu kota kayak gini, nyaman. Dah, Olexers.